Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Lalawi Aif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan mengenai tutorial update untuk versi 15 Mei ya. Karena sebelumnya itu tuh saya sempat terhenti karena ada beberapa hal yang menghalangi saya untuk membuat updatean kali ini. Oke, langsung saja. Untuk teman-teman yang mau update, silahkan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada tahapan yang terlewat. Karena ini sangat beresiko ya teman-teman. Jadi semua resiko itu ditanggung oleh teman-teman masing-masing ya. Oke, berikut untuk langkah update-nya. Yang pertama itu teman-teman bisa akses link yang ada di deskripsi video ya. Silakan akses link yang ada di deskripsi video. Nanti di sana teman-teman akan dimintai untuk kode downloadnya. Ini kita masuk ke tahapan 2, yaitu mendapatkan kode download dan akses. Teman-teman bisa dapatkan untuk kode download dan aksesnya itu ke seller Shopee ya. Jadi bisa chat langsung saja ke sellernya. Bilang aja kalian perlu kode download untuk updatean versi ini. Dan nanti teman-teman kalau misalkan sudah disetujui oleh seller akan mendapatkan 2 jenis kode ya, yaitu ada kode download dan juga ada kode akses. Nah, kode download ini ya tinggal saja untuk download ke filenya, dan juga kode akses untuk nanti ke akses scriptnya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa apabila sudah memasukkan kode downloadnya ke link yang di bawah, nanti akan mendapatkan link untuk download scriptnya ya. Jadi silakan teman-teman di download saja. Lalu langkah selanjutnya itu pindahkan ke modem. Nah, ini scriptnya teman-teman bisa pindahkan ke modem. Untuk cara pindahkannya, teman-teman bisa masuk ke web UI tentunya, lalu ke bagian Tiny FM. Teman-teman bisa upload di sini. Atau kalau misalkan mau dikirim via Bluetooth ke modemnya juga bisa ya. Misalkan teman-teman punya akses mirroring ke tampilan handphonenya ya teman-teman. Kalau misalkan yang belum tahu gimana cara mirroringnya, bisa ikuti video sebelumnya yang sudah saya buat ya, atau bisa klik di kanan atas ya. Mungkin saya akan coba upload di web UI saja biar lebih cepat ya. Klik upload. Dan untuk file script yang sudah di-downloadnya itu akan berbentuk ini ya, update.sh. Jadi teman-teman bisa langsung pindahkan saja. Seperti sini saya akan drag langsung. Oke, mungkin agar lebih mudah saya coba hapus dulu ya teman-teman. Saya coba hapus dulu. Nah, ini kita akan merubah tampilannya ke tampilan interface HP Android ya, atau ke tampilan mobile supaya teman-teman bisa lebih mudah begitu ya, karena tidak semua orang mempunyai PC ya. Oke, di sini saya sudah ada di tampilan yang lebih mudah ya, atau tampilan mobile ya. Jadi untuk uploadnya itu teman-teman bisa klik titik 3 di sini, lalu klik upload. Langsung upload di sini ya teman-teman. Seperti ini, kita seret saja. Oke, sudah terupload. Kita klik back. Pastikan filenya itu sudah berhasil terupload di sini ya. Oke, kita berlanjut ke langkah selanjutnya. Nah, setelah berhasil dipindahkan ke modem, langkah yang kelima yaitu matikan modul automate yang sedang berjalan. Nah, caranya itu ya tentu saja teman-teman harus mirroring ya, harus mirroring tampilannya, lalu masuk ke aplikasi automate. Nah, di sini teman-teman klik titik 3 di kanan atas, lalu klik stop all. Nah, jadi kita matikan dulu semua modulnya. Lalu setelah itu, kalau misalkan teman-teman ini masih menggunakan versi-versi yang lama, yang mana masih ada aplikasi taskbar, teman-teman bisa hapus saja aplikasi taskarnya atau di uninstall ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini untuk update-nya sendiri membutuhkan akses internet ya. Jadi teman-teman harus memiliki
kuota utama atau boleh juga menggunakan kuota tunneling ya. Di sini saya menggunakan kuota tunneling ya. Di sini terlihat sudah terhubung. Oke, kita lanjut lagi. Setelah dimatikan, lalu kita eksekusi scriptnya. Nah, untuk eksekusi scriptnya sendiri, kita harus masuk ke MT Manager atau Manager MT. Lalu kita arahkan di sini ke folder data. Ini batalkan saja teman-teman. Masuk ke folder data, lalu ke ADB. Nah, ini ada file update.sh ya. Oke, di sini untuk file update.sh-nya kita pindahkan ke bagian kiri ya, ke storage emulator 0 agar lebih mudah ya. Kita klik tahan, lalu pilih bergerak. Oh ya, sebelum itu pastikan yang di sini sudah masuk ke storage emulator 0 ya untuk lokasinya, dan di kanan ini ke folder data DB. Lalu klik tahan dan pilih bergerak. Lalu pilih OK. Nah, ini sudah berhasil dipindahkan. Selanjutnya itu klik titik 3 kanan atas, lalu pilih buka terminal. Nah, di sini teman-teman ketikkan SU supaya bisa masuk ke akses root, dan pastikan ini berada di storage emulator 0 ya, sudah benar. Lalu teman-teman bisa ketikkan sh update.sh spasi. Nah, selanjutnya ini diikuti oleh kode akses ya yang diberikan oleh seller. Ini adalah kode aksesnya. Kita copy, paste, atau bisa teman-teman ketikkan sendiri ya. Kode aksesnya ini ada 9 karakter ya. Dan perlu diperhatikan juga untuk kode akses sendiri, ini hanya dapat diakses untuk satu kali ya. Dan setiap user itu memiliki kode akses yang berbeda-beda. Jadi pastikan teman-teman melaksanakan update ini ya dengan lancar ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman menggunakan kuota tunneling, pastikan untuk VPN-nya itu stabil dan juga jaringan di tempat teman-teman juga stabil. Atau bisa juga menggunakan kuota utama ya, dengan cara mematikan dulu BFR-nya, dan pastikan di kartu sendiri punya kuota utama minimal 100 MB ya teman-teman. Oke, langsung saja kalau misalkan semuanya sudah aman, sini langsung saja klik enter. Nah, ini nanti akan checking untuk kode authentication-nya. Ditunggu saja teman-teman, ada downloading untuk resource-nya. Tunggu juga, mungkin ini memerlukan beberapa waktu ya teman-teman, ditunggu saja 1 atau 2 menit. Oke, di sini downloadingnya sudah selesai dan tadi masuk ke installation. Kalau misalkan instalasi selesai juga nanti akan ada notifikasi sukses ya. Misalnya sukses, please restart the device for applying update. Oke, jadi pastikan tidak ada error di tampilan script teman-teman. Dan kalau misalkan sudah seperti ini, maka modem kalian sudah selesai untuk proses update-nya ya. Jadi teman-teman bisa langsung reboot atau di restart, atau istilah mudahnya itu dimatikan lalu dinyalakan ulang si modemnya ini ya teman-teman. Oke, dari sini teman-teman bisa langsung exit saja. Exit lagi. Oh iya, saya kelupaan. Jadi sebelum kalian restart untuk modem ini, teman-teman itu harus restore lagi untuk di automate-nya ya. Di sini di folder tadi, di folder storage emulator 0, ini ada file automate.bak. Nah, jadi teman-teman bisa keluar dulu dari MT Manager, lalu masuk ke automate. Di sini teman-teman bisa klik garis 3 di kiri atas, lalu ke setting, dan di sini scroll ke bagian bawah sampai menemukan restore backup. Teman-teman bisa klik restore backup ini, lalu kalian pilih SD card yang bawah ini.
Nah, di sini teman-teman arahkan ke file automate.bak ini teman-teman. Lalu klik. Nah, backup restore. Kalau misalkan sudah di restore, nah di sini teman-teman bisa langsung nyalakan bagian keep alive hotspot. Ini kita start. Dan juga untuk USB tethering control. Ini bisa diklik start juga. Cukup 2 itu saja yang dinyalakan. Sampai sini sudah selesai ya teman-teman untuk update modemnya ya. Teman-teman bisa langsung keluar dan silakan teman-teman reboot untuk si modemnya ya. Saya tunggu sebentar teman-teman. Oke, ini modemnya sudah saya restart dan sudah terkoneksi ulang ke wifi modemnya. Kita coba. Oke, ini sudah tampil lagi ya. Mungkin biar lebih tampilannya lebih luas, kita keluar dulu dari tampilan mobilenya. Oke, sini sudah keluar ya untuk cellular monitornya sudah stabil. Dan selamat teman-teman sudah bisa mendapatkan fitur-fitur terbaru dari modem J1S ini. Dan untuk update ini tidak menghapus config dari box for root teman-teman ya. Jadi semuanya aman, hanya di bagian fitur saja yang ditambahkan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa terbantu dengan video ini, bisa tekan tombol like dan juga subscribe ke channel YouTube saya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.